Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Imatul Masfulah. Pada video kali ini, mari kita belajar bersama terkait dengan aplikasi rapot untuk kurikulum Merdeka kelas 6 SD. Sudah 3 tahun ajaran ini, sekolah kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi untuk tahun ajaran ini, kelas 3 dan kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Maka untuk rapotnya juga kurikulum Merdeka ya. Nah, untuk itu mari kita simak bersama aplikasi rapot untuk kelas 6. Sebenarnya untuk aplikasi rapot kelas 6 ini sama seperti rapot pada kelas lainnya aplikasinya. Untuk kelas 1, 2, 4, ataupun 5. Namun yang membedakan di tujuan pembelajaran dan lingkup materinya. Kalau untuk yang lain ini hampir sama ya Bapak Ibu ya. Seperti video-video sebelumnya, Bapak Ibu juga bisa melihat terkait dengan aplikasi rapot yang lain. Untuk aplikasi rapot kelas 6 kita simak bersama-sama. Yang pertama jangan lupa Bapak Ibu menuliskan data sekolah di informasi umum ini. Klik data sekolah. Nah, kemudian ini adalah data sekolahnya. Bapak Ibu bisa menuliskan data sekolah Bapak Ibu sekalian, mulai dari nama sekolah, NPSN, NSS, alamat sekolah, dan semuanya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskannya sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jangan lupa kelasnya, ini kelas 6, dan juga fasenya fase C ya. Nah, ini untuk semester 1 tahun ajaran dan tempat atau tanggal rapotnya nanti disesuaikan di semester 1 ini. Setelah Bapak Ibu mengisi data sekolah, Bapak Ibu bisa mengklik kembali ke halaman sebelumnya atau kembali ke halaman awal. Selanjutnya ke data siswa. Di data siswa ini, Bapak Ibu bisa menuliskan data siswa terkait yang dituliskan yaitu NIS, NISN, nama peserta didik, dan lainnya, yaitu sesuai dengan biodata peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian kalau kita geser di sini, nah ini ada ini ya Bapak Ibu ya, kolom kehadiran dan saran-saran. Nah, ini Bapak Ibu bisa merekap kehadiran peserta didik Bapak Ibu di sekolah, yaitu direkap mulai dari awal tahun ajaran masuk sampai terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa merangkumnya jadi satu. Misalkan di sini sakitnya berapa ya Bapak Ibu ya. Misalkan di peserta didik pertama ini sakitnya 3, kemudian izinnya 2 kali misalkan. Alfanya tidak ada, bisa dikosongi seperti ini saja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk peserta didik yang pertama ini 1, kemudian ini 1 misalkan. Nah, ini nanti bisa dituliskan di sini. Kemudian ini adalah kolom saran-saran, yaitu catatan wali kelas. Nah, catatannya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan yang selama ini Bapak Ibu amati dan juga sarankan nantinya untuk peserta didik agar meningkatkan kompetensi dan juga prestasinya. Nah, ini saya tuliskan contohnya seperti ini saja Bapak Ibu. Nanti juga saran-saran ini akan muncul di bagian bawah rapot ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik sebelumnya. Baik, data sekolah sudah, data siswa sudah, lanjut ke mata pelajaran. Nah, di sini ke intrakurikuler terlebih dahulu. Nah, di intrakurikuler ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan mata pelajarannya ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan sekolah Bapak Ibu di sini. Misalkan ada yang menggunakan bahasa daerahnya itu bahasa Madura, tinggal diganti aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan sekolahnya untuk mata pelajaran. Selanjutnya, kembali Bapak Ibu ke ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler ini juga Bapak Ibu bisa menuliskan program ekstrakurikuler yang diberikan di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan program ekstrakurikuler di sini. Ini disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya.
Misalkan nanti selain program ekstrakurikuler ini ada ekstrakurikuler tari misalkan ya. Bapak Ibu bisa menambahkannya seperti ini. Begitu seterusnya, Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai dengan program ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya, di bagian input, kita input tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu diinput tiap mata pelajaran untuk satu semester saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan satu persatu mulai dari pendidikan agama sampai ke yang terakhir, mata pelajaran terakhir. Kalau di sini saya bahasa using ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini sudah saya sesuaikan dengan materi yang ada atau yang dipelajari oleh peserta didik di semester 1 ini. Begitupun pelajaran selanjutnya ya, contohnya ini pendidikan Pancasila. Nah, ini sudah saya isi semua, saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah selesai ke tujuan pembelajaran, kita klik sebelumnya, lanjut ke lingkup materi. Nah, di lingkup materi ini juga sama ya Bapak Ibu, dituliskan tiap mata pelajaran dalam satu semester. Mengerjakannya juga seperti ini, dibuka, kemudian disesuaikan lingkup materi sesuai dengan mata pelajaran. Nah, jadi untuk lingkup materinya pastinya berbeda-beda ya Bapak Ibu, tergantung mata pelajarannya. Nah, seperti ini. Bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan sumber belajar yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik. Nah, kemudian jika sudah menuliskan ke semua lingkup materi, lanjut saja ke penilaian ekstrakurikuler. Nah, di sini tadi itu saya tadi menuliskan ada pramuka, bulu tangkis, bola voli ya, dan keempat ini itu ada tari. Nah, jadi bisa diisi di sini. Tiap peserta didik pastinya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada beberapa peserta didik yang hanya mengikuti satu atau dua ekstrakurikuler, jadi yang diisi ya hanya pada bagian ekstrakurikuler yang dilakukan atau dijalani oleh peserta didik tersebut. Nah, ini misalkan kita isikan yang tari. Nah, di sini ada pilihannya. Tadi kan saya menuliskan 4. Nah, di sini bisa Bapak Ibu pilih tari seperti ini. Nah, kemudian untuk deskripsinya, Bapak Ibu bisa melihatnya ini yang di kolom merah, contoh deskripsi. Nah, ini untuk contoh dari ekstrakurikuler pramuka. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan berdasarkan capaian pembelajaran dalam program ekstrakurikuler yang dipilih. Nah, jadi untuk deskripsinya itu dipilih secara kualitatif ya Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan pilihan ekstrakurikuler siswa. Jadi tidak semua ekstrakurikuler kan diikuti oleh siswa ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan hanya pada ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan siswa. Misalkan kalau siswa kedua ini tidak mengikuti tari ya. Jadi ya jangan ditulis untuk ekstrakurikuler tarinya. Nah, jika mengikuti semuanya, ditulis semuanya. Jika mengikuti 2 atau 3 ekstrakurikuler, Bapak Ibu menuliskan hanya 3 ekstrakurikuler saja sesuai dengan pilihan siswa. Kemudian kembali ke halaman utama, lanjut ke asesmen formatif. Nah, di sini ada 2 asesmen ya Bapak Ibu. Yang pertama asesmen formatif. Di asesmen formatif ini jadi tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran baik bagi guru ataupun siswa. Jadi untuk asesmen formatif ini tidak digunakan dalam pengolahan nilai raport, namun sebagai bahan pertimbangan untuk membuat deskripsi pada laporan hasil belajar siswa. Jadi tidak nilainya ya Bapak Ibu yang berpengaruh di asesmen formatif ini, tapi nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat deskripsi pada laporan hasil belajar. Misalkan kita pilih di pendidikan Pancasila. Nah, di pendidikan Pancasila ini tadi kan sudah dituliskan tujuan pembelajarannya itu ada 4 ya di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditulis tadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, asesmen formatif ini
dapat Bapak Ibu rekap pada lembar tersendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini ini kita hanya menulis di kolom KKTP dan juga tampil atau tidak. Jadi KKTP itu kan kalau misalkan di K13, kurikulum 2013 itu kan KKM ya Bapak Ibu. Kalau di Kurmer ini yaitu adalah KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi untuk kolom KKTP, bila murid tidak memenuhi KKTP, maka ditulis 0. Namun, bila memenuhi KKTP, dipilih 1. Nah, misalkan di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu, itu menentukan KKTP-nya itu adalah 70 misalkan. Nah, jadi untuk siswa yang nilainya 70 ke atas, itu berarti memenuhi KKTP, ditulis 1. Tapi jika nilainya di bawah 70, berarti tidak memenuhi KKTP, ditulis 0. Nah, seperti contoh di TP 1, 2, dan 3 ini, di kolom KKTP, ini ditulis 1. Nah, jadi siswa tersebut, yaitu siswa pertama, kita contohkan saja namanya Erika, itu di tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3 itu memenuhi KKTP semuanya. Maka dituliskan 1. Kemudian, di tujuan pembelajaran keempat, ini ditulis 0. Berarti siswi tersebut tidak memenuhi KKTP. Dituliskan 0. Nah, sekarang kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan, biasanya kan di deskripsi rapor itu ada 2 ya, yaitu yang paling baik dan yang paling bawah ya Bapak Ibu ya, nilai yang paling rendah misalkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih mana yang akan ditampilkan di rapot. Misalkan Erika di TP 1, 2, dan 3 ini kan memenuhi KKTP semua ya Bapak Ibu ya. Nilai tertinggi yaitu di TP 2. Misalkan TP pertama 75, TP kedua 90, TP ketiga 85. Jadi yang tertinggi kan TP 2. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengetik tampil atau tidak di sini. Nah, ini akan ditampilkan di raport. Karena nilainya paling tinggi. Nah, jadi untuk yang nilai yang paling bawah berarti sudah bisa dipastikan yaitu TP 4 karena ini tidak memenuhi KKTP. Jadi ditulis 1 seperti ini. Nah, jika kita lihat di deskripsinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan. Misalkan tadi deskripsinya. Nah, ini kan Erika menunjukkan pemahaman dalam menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara. Nah, ini tadi yang ditampilkan kan TP2. Sesuai ya Bapak Ibu ya. Deskripsinya di TP2 ini dengan ini. Nah, namun misalkan nilai tertinggi peserta didiknya itu di TP3, berarti ini dirubah. Tampil dan tidaknya di TP3. Diklik 1. Nah, coba Bapak lihat, maka akan berubah. Ini deskripsinya sesuai dengan TP3. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa disesuaikan ini. Sesuai dengan nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Nah, nanti akan berpengaruh ke deskripsi capaian dalam rapotnya. Nah, begitupun sebaliknya untuk mengisi siswa kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Caranya sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pilih 1 bila memenuhi KKTP dan memilih 0 untuk yang tidak memenuhi KKTP. Nanti menuliskannya bisa di kolom KKTP. Nah, untuk kolom tampil atau tidak, itu Bapak Ibu bisa memilih 1 saja dari TP yang tertinggi untuk ditampilkan atau tidak dalam rapot. Dan juga memilih
satu dari TP atau nilai yang terendah yang akan ditampilkan di rapor. Baik, setelah mengisi semuanya, kita kembali. Nah, begitupun untuk mata pelajaran yang lain ya, sama caranya. Seperti bahasa Indonesia misalkan. Nah, ini ada 8 ya. Ada 8. Ada 8 tujuan pembelajaran. Ini nanti caranya akan sama untuk menilainya. Nah, ini masih kosong ya. Ini juga deskripsinya kosong. Nah, maka Bapak Ibu bisa menuliskan di sini ya. KKTP-nya memenuhi apa tidak. Kalau memenuhi ditulis 1. Misalkan TP 1 sampai 5 itu memenuhi KKTP semua. Untuk TP 6 tidak memenuhi, jadi ini 0. TP 7 tidak memenuhi, 0. TP 8 memenuhi. Nah, misalkan seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menuliskan dari nilai peserta didik ini yang memenuhi KKTP, itu kan ada 2, 3, 4, 5, 6 TP ya. Mana yang paling tinggi? Itu yang akan ditampilkan di raport. Misalkan di sini yang tertinggi adalah TP 3. Jadi ini ditulis 1 dan untuk yang lainnya itu 0. Bisa dituliskan 0 seperti ini. Jika tidak ditampilkan. Ya. Nah, kemudian bila yang tertinggi itu di TP yang lain, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Nah, maka nanti deskripsi capaian tertingginya akan berubah. Nah, kalau ini sesuai dengan TP 3 yang akan ditampilkan. Misalkan sekarang yang akan ditampilkan atau tertinggi itu adalah TP 1. Maka yang ditulis tampil atau tidak itu di TP 1. Maka akan berubah deskripsinya sesuai dengan TP 1 ini. Kemudian di deskripsi capaian terendah dalam raport, ini kan ada 2 TP yang tidak memenuhi. Maka Bapak Ibu pilih mana nilai yang terendah. Misalkan yang terendah itu TP 7, maka ini ditulis 1. Ini 0 ya. Baik, maka akan langsung berubah TP-nya sesuai dengan capaian yang terendah, yang ini TP 7. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, begitupun untuk mengisi peserta didik yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kembali. Setelah menyelesaikan asesmen formatif, Bapak Ibu langsung ke asesmen sumatif. Nah, di asesmen sumatif ini, yaitu tujuannya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada tiap lingkup materi. Nah, jadi hasil asesmen sumatif ini untuk mengolah nilai pada raport. Nah, kita contohkan lagi, misalkan tadi di pendidikan Pancasila ya, materinya. Nah, untuk lingkup materi di pendidikan Pancasila, di sini ada 4 lingkup materi. Nah, jadi asesmen sumatif ini dilaksanakan tiap akhir lingkup materi atau akhir semester. Asesmen sumatif akhir semester ini tidak wajib untuk dilakukan karena kewenangannya itu diserahkan pada sekolah, bisa dilakukan ataupun tidak. Ataupun bisa dilakukan salah satu saja dari tes ini ya Bapak Ibu, non-tes atau tes. Jadi tidak harus semuanya dilakukan. Nah, ini saya contohkan yang semuanya ya. Nah, kemudian jangan lupa mengisi nilai kuantitatif sejumlah asesmen sumatif yang sudah dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bentuk asesmen sumatifnya tidak hanya tes tulis Bapak Ibu, yaitu bisa beragam seperti proyek, unjuk kerja, observasi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya saja ya. Jangan lupa diisi semuanya nilainya. Disesuaikan dengan nilai peserta didik. Nah, ini karena lingkup materinya ada 4, maka dituliskan seperti ini Bapak Ibu ya.
Baik. Nah, jadi akan langsung berubah di nilai sumatifnya Bapak Ibu. Di sini langsung berubah. Baik, ketika ini sudah sesuai, Bapak Ibu jangan lupa ya untuk non-tes dan tesnya. Ini bisa dilakukan salah satunya saja ya untuk nilai akhir sumatif akhir semester. Nah, misalkan Bapak Ibu melakukan ujian, misalkan ya ujian semester 1 bisa diisi di sini. Bisa berbentuk tes maupun non-tes. Nah, jadi ini nilai rapot. Nah, nilai rapot inilah yang muncul di penilaian akhir di rapot. Jika sudah, bisa kembali. Nah, jadi tinggal memilih yang lain ya untuk mata pelajaran yang lain, misalkan bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia tadi juga ada 4 untuk lingkup materinya, berarti ini 4 yang diisi ya. Nah, jadi sesuaikan nilainya dengan nilai peserta didik Bapak Ibu. Caranya sama ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita kembali langsung ke halaman utama. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengecek di nilai akhir. Nah, ini akan muncul di sini untuk nilai akhir. Nah, kemudian di paling bawah ini ada nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Nanti akan muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu langsung ke sampul rapot. Nah, sampul rapot itu sesuai dengan identitas peserta didik yang Bapak Ibu tuliskan tadi di identitasnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada print preview. Jika ingin melihat apa sebelum di print bisa klik-klik untuk print previewnya ataupun langsung aja di print out ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah cek di raport. Nah, di raport, nah ini sesuai dengan identitas tadi ya di awal ya, ada nama peserta didik sampai tahun pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini nilai akhirnya yang berupa angka ini berdasarkan asesmen sumatif dan capaian kompetensi yang deskripsi ini berdasarkan asesmen formatif Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu karena tadi hanya 3 ya yang diisi. Jadi hanya 3 yang muncul untuk nilainya. Nah, kemudian ini untuk ekstrakurikulernya. Kemudian ini ketidakhadirannya tadi ya Bapak Ibu. Sesuai dengan yang ditulis di data siswa. Di sini juga ada catatan wali kelas. Dan yang terakhir ini ada tanda tangan ya. Dan ini tanggal untuk rapotnya. Kemudian bila Bapak Ibu ingin melihat peserta didik lain, Bapak Ibu tinggal klik panah ini ya Bapak Ibu. Kalau ke atas, ini absennya itu naik ya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Bila ingin melihat urutan yang ke bawah, diklik yang panah ke bawah ini. Nah, seperti ini akan berubah ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat hasil sebelumnya, bisa klik print preview, mencetak rapot, klik print out. Nah, di sini juga ada cetak leger ya. Nah, di cetak leger ini Bapak Ibu bisa melihat ya, melihat nilainya ini udah ada rankingnya dan rata-ratanya seperti ini Bapak Ibu. Disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Baik, kembali ke menu utama. Selain rapot Bapak Ibu, di sini juga disertai dengan mutasi dan buku induk. Misalkan ada saja yang pindah sekolah itu di sini ya Bapak Ibu. Kalau di sini buku induk. Nah, seperti ini. Nilainya akan muncul juga di sini. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah cara pengisian untuk aplikasi rapot kelas 6 kurikulum Merdeka. Jadi sudah disesuaikan tadi Bapak Ibu tujuan pembelajaran dan lingkup materinya, ataupun Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan sumber belajar yang Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu.
cara mengisi aplikasi rapot kelas 6 kurikulum Merdeka sudah selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi yang sama dengan saya, nanti untuk link aplikasinya akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.